Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidina Mufarihana dari kelas Matematika 3C dari kelompok 2 akan mempraktekkan dan menjelaskan mengenai praktikum matematika komputasi decision pemilihan. Saya akan mempraktekkan latihan praktikum 1 yang telah saya kerjakan. Oke, jadi untuk latihan praktikum ke-1 itu tentang pemrograman MATLAB di mana programnya itu mengenai statement if, else, dan and. Untuk permasalahannya, di sini mengenai soal optik geometri di mana ada keterangan bahwa titik fokus atau F itu sama dengan S1 dikali S dibagi dengan S plus S1. S1 itu saya jabarkan yaitu bahwa S1 adalah jarak bayangan benda terhadap lensa dan S itu adalah jarak benda terhadap lensa. Untuk ketentuannya setelah dari proses F itu, bahwa bila F kurang dari 0 maka dia menghasilkan cermin cembung, F lebih dari 0 maka cermin cekung, dan F sama dengan 0 maka cermin datar. Untuk selanjutnya akan saya praktekkan ke MATLAB. Di sini akan saya jelaskan dulu bahwa ini adalah program if, else, dan and. Lalu kita inputkan terlebih dahulu variabel-variabel yang akan ada di dalam pemrograman. Ada S sama dengan input, jarak benda terhadap lensa, lalu S1 sama dengan input, jarak bayangan benda terhadap lensa, lalu kita mulai masuk ke proses. F sama dengan S1 dikali S dibagi S plus S1. S1 dikali S dibagi S plus S1. Kemudian kita masuk ke decision. If F kurang dari 0, display cermin. If kurang dari 0, cermin cembung. Else if F lebih dari 0, display cermin cekung. Dan terakhir adalah else aja karena kalau terakhir itu kan berarti dia menandakan untuk statement pilihan terakhir. Jadi F sama dengan 0 itu tandanya, maka display cermin datar. Lalu kita ke N. Saya akan cek terlebih dahulu, F kurang dari 0 cermin cembung, F lebih dari 0 cermin cekung, dan F sama dengan cermin datar. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk run and advance. Jarak terhadap lensa saya misalkan ada 20, dan jarak bayangan terhadap lensa saya misalkan 25. Maka hasilnya adalah cermin cekung, yang artinya nilai titik fokus atau F itu lebih dari 0. Oke, sekian untuk latihan praktikum satunya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aliasaski dari kelompok 2 kelas Matematika 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum decision atau pemilihan yang sudah dibuat bersama kedua rekan saya. Saya akan menjelaskan laporan praktikum yang kedua, di mana laporan praktikum yang pertama sudah dijelaskan oleh Mbak Maulidina Farihana. Permasalahan yang diangkat pada laporan praktikum kedua ini adalah pemilihan if-else pada soal percepatan, di mana percepatan itu kita lambangkan sebagai A, yang rumusnya adalah Vt min V0 dibagi dengan T. Ya, apabila kita temui A-nya itu kurang dari 0, maka benda itu diperlambat. Apabila A-nya lebih dari 0, maka benda dipercepat, dan apabila A-nya itu sama dengan 0, maka benda itu dalam keadaan diam. Kita masuk ke MATLAB-nya. Di sini sudah saya tulis clear all dan T. Ini optional ya, boleh ditulis, boleh enggak. Terus nomor 3 akan saya beri judul yaitu program percepatan. Kemudian kita inputkan variabel yang kita butuhkan untuk mencari A. Variabelnya itu tadi berdasarkan yang tertulis. Ada 3 variabel yang kita butuhkan, yaitu Vt, lalu V0, dan kemudian juga ada variabel T. Kita definisikan dulu Vt di sini itu sebagai kecepatan awal. Kecepatan awal suatu benda. Jadi kan semisal benda itu dia berjalan, maka ada kecepatan awalnya. Kita definisikan sebagai Vt, yang mana Vt ini besarannya, satuannya maksudnya dalam meter per second atau meter per detik. Kemudian yang V0 ini kita definisikan sebagai kecepatan akhir suatu benda. Satuannya jelas sama, karena dia adalah kecepatan, maka satuannya adalah meter per second. Kemudian yang variabel ketiga, ini T, definisikan sebagai waktu saat benda melaju. Di mana satuan dari waktu itu adalah second atau detik. Maaf, ini boleh dikasih ini ya, biar I. Ini juga dikasih spasi. Ini ketiga variabel yang kita input, lalu apa sih yang akan kita cari? Kita akan mencari A, di mana tadi rumus A tertulis sebagai Vt min V0 dibagi dengan T. Vt min V0 itu kan berarti kecepatan awal dikurangi dengan kecepatan akhir. Maksudnya adalah selisih kecepatan. Berarti ketika kecepatan suatu benda itu berubah, maka ada selisihnya, dan ketika selisihnya itu dibagi dengan waktu, maka itu dinamakan sebagai percepatan. Kita definisikan di A ini adalah percepatan. Persen as adalah percepatan.
Kemudian tadi berdasarkan yang tertulis ada 3 kasus. Yang pertama adalah ketika A-nya itu kurang dari 0, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah benda diperlambat. Nah, kemudian kasus yang kedua, else if. Kasus yang kedua adalah ketika A-nya itu lebih besar dari 0. Yang terjadi adalah kebalikan dari yang tadi, maka benda itu akan dipercepat. Benda dipercepat. Itu. Lalu, untuk kasus yang terakhir, kita menggunakan else. Ketika A-nya itu sama dengan 0. Maka yang bisa kita simpulkan adalah benda itu dalam keadaan diam. Jangan lupa akhiri dengan N. Nah, kita pencet yang Run and Advance. Nah, ini udah ya. Ternyata error. Jadi, ternyata kesalahannya ada di undefined function display. Harusnya ini nggak ada F-nya. Display. Salah. Nggak ada L, nggak ada spasi. Nah, kita coba. Nah, nggak kan ketemu. Masukkan kecepatan awal suatu benda. Kita ambil sembarang bilangan. Di sini saya ambil kecepatan awalnya itu 20. Lalu kecepatan akhirnya itu 10 dengan waktunya itu 5. Undefined function f-print. Jadi kesalahannya, maaf sebelumnya karena mungkin ini banyak salahnya, banyak kekeliruan. Ini harusnya f-print f ya, bukan f-print. Saya lupa. Insya Allah ini benar. Kecepatan awalnya tadi diambil 20, kemudian kecepatan akhirnya itu 10, lalu waktunya itu 5. Maka kesimpulannya adalah benda dipercepat. Kemudian ketika lagi kecepatan awalnya itu 10, kecepatan akhirnya itu juga 10, dan saat waktu melajunya itu 5, maka A itu sama dengan 0, benda dalam keadaan diam. Jadi, kesimpulan ketika benda itu dalam keadaan diam adalah ketika kecepatannya itu konstan, maksudnya adalah dia tidak memiliki perubahan kecepatan. Kecepatan awal dan kecepatan akhirnya itu sama, artinya konstan, maka percepatannya itu adalah 0. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan yang sudah terjadi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirda Septia Hilmiahni dengan NIM 22080466068. Di sini saya akan menjelaskan soal latihan 2.2 nomor 2, yaitu soalnya buatlah program untuk mengkonversi nilai angka atau NA ke nilai huruf dengan inputan nilai tugas UTS dan UAS. Pemberian bobot pada masing-masing nilai dapat disesuaikan oleh pengguna atau dinamis. Jika 0 kurang dari sama dengan NA kurang dari 40, maka dapat E. Jika 40 kurang dari sama dengan NA kurang dari 60, maka dapat B. Jika 60 kurang dari sama dengan NA kurang dari 70, dapat C. Jika 70 kurang dari sama dengan NA kurang dari 80, maka dapat D. Dan 80 kurang dari sama dengan NA kurang dari sama dengan 100, maka dapat A. Selanjutnya kita akan ke MATLAB.
Di sini kita inputkan, deskripsikan dulu display program konversi nilai. Selanjutnya kita akan inputkan, kita deskripsikan dulu nilai A, B, dan C. Kita mulai dari A, input, kita deskripsikan A sebagai nilai tugas. Dan B, input. Kita deskripsikan B sebagai nilai UTS. C, input. Kita deskripsikan C sebagai nilai UAS. Selanjutnya, kita akan tulis rumus mencari NA atau nilai akhir. Rumusnya yaitu A dikali 30% atau 30/100 ditambah B dikali 35% ditambah C dikali 35%. Selanjutnya kita menggunakan if else sebagai pemilihan. Yang pertama, if NA kurang dari lebih dari sama dengan 0 dan NA kurang dari 40. Tadi di soal sudah dijelaskan jika nilai NA-nya kurang dari 40 dan lebih dari sama dengan 0, maka nilai akhirnya akan mendapatkan E. If NA lebih dari sama dengan 40, nah untuk NA yang lebih dari 40 dan kurang dari 60, maka dapat D. Untuk NA yang kurang dari 70 dan lebih dari sama dengan 60, maka NA-nya dapat C.
NA yang kurang dari 80 dan lebih dari sama dengan 70, maka NA dapat B. Nah, untuk yang terakhir, jika nilai NA kurang dari sama dengan 80, kurang dari sama dengan 100 dan lebih dari sama dengan 80, maka NA dapat A. N. Selanjutnya kita run and advance. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai tugasnya. Misal nilai tugas 90 dan nilai UTS-nya 85, nilai UAS-nya 75. Maka akan diperoleh ini. NA-nya mendapat nilai A. Bisa ditarik kesimpulan jika kita memasukkan nilai A-nya 90 sebagai nilai tugas, B-nya 85 sebagai nilai UTS, dan C-nya 75 sebagai nilai UAS, maka berdasarkan rumus tadi kita bisa memperoleh NA bernilai 83, di mana terletak antara 80 dan 100, maka NA mendapat nilai A. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.